kita ngikut dari yang sudah dikirimkan, ada beberapa question yang disiapkan untuk nanti Ibu Dokter Gigi berarti ya, kita manggilnya Ibu Iin. Ibu Iin. Mungkin nanti bisa dijelaskan apa saja bentuk dukungan pemerintah bagi Ibu sendiri bekerja dalam upaya pemenuhan hak anak memperoleh ASI eksklusif. Bisa dijelaskan dulu seperti apa, nanti mungkin secara garis besar seperti apa. Ini dari masing-masing yang disiapkan pertanyaan ke Ibu HI. Ibu HI benar menyebutnya Ibu. Nanti mungkin di penjelasannya soal bagaimana strategi perubahan perilaku ASI eksklusif yang dikampanyekan oleh UNICEF dan mitra dalam mendukung pemerintah sebagai upaya pencegahan stunting. Terus Ibu Mika Talo nanti mungkin bisa menjelaskan sebagai berbagi mungkin ya pengalamannya Ibu sebagai seorang ASN dalam pemberian ASI eksklusif. Terus apa saja sih tantangan dan juga dukungan yang diperoleh dan apa harapan Ibu ke depan. Sambil ini Ibu Agustina nanti juga mengapa Ibu menyusui itu harus mendapat dukungan dalam pemberian ASI dan juga manfaat dan tantangan. Nanti boleh kita juga sambil buka pertanyaan dari pendengar juga ya Ibu ya. Jadi itu mungkin gambaran pertanyaan dulu ke masing-masing. Sambil nanti kita kembangkan sambil berjalan obrolannya ya Bu. Yang kita masing-masing kira-kira bicara berapa menit? Kita karena ini kan 1 jam durasi dan ada jeda iklan, jadi mungkin kalau untuk ini 4 pertanyaan dari untuk masing-masing 5 menit dulu ya. Ya maksimal ya. Iya. Karena nanti mungkin kita bisa kasih kesempatan lagi kalau memang ada pertanyaan yang mungkin mau kembali ke siapa lagi begitu bisa. Nanti kita menyesuaikan lagi, tapi itu mungkin nanti kita pertanyaan satu-satu dulu kita ke masing-masing narasumber. Boleh dicoba dulu headsetnya Ibu, bisa didengarkan dulu. Apakah pas? Bisa? Selamat SKFM Radio Suara Kupang, suka musik suka SKFM. Kita balik lagi nih kawan SKFM di jam 9 ini. Ya, dan seperti tadi udah kita informasikan ke kawan ya, kalau di jam 9 ini ada obrolan yang sangat menarik dan juga informatif tentunya ya. Betul sekali. Buat semua kawan terkait dengan Pekan Menyusui sedunia. Betul sekali. Dan pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang cantik-cantik juga, nggak kalah cantik dari kita berdua ternyata ya. Hari ini kita ada saingannya. Nah, langsung aja kita menyapa untuk pagi hari ini selaku Kadis P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Ibu Dokter Gigi Iin Andriani MK. Selamat pagi Ibu Iin. Selamat pagi. Sehat, dan juga Bu? Selamat pagi pendengar SKFM. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada dari Nutrition Officer UNICEF NTT dan NTB ada Ibu HI Ragalawa. Selamat pagi Ibu HI. Selamat pagi. Selamat pagi juga semua pendengar SKFM. Iya, Oke. baik. Dan kemudian ada juga dari dosen dan konselor menyusui, ada Ibu Agustina Setia SST Kakes. Wah, selamat pagi Ibu, selamat datang. Selamat pagi dan seluruh pendengar suara SKFM di seluruh Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang terakhir ada Ibu Mika Talo selaku ASN pendukung Ibu Menyusui. Selamat pagi Ibu Mika. Hai, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk semua pendengar setia SKFM. Nah, itu dia untuk keempat narasumber kita pagi hari ini ya kawan SKFM yang akan kita langsung ajak ngobrol nih soal Pekan Menyusui Sedunia. Kalau boleh tahu sebenarnya sih Pekan Menyusui Sedunia itu jatuh di tanggal berapa sih Ibu Iin, boleh dijelaskan? Atau Ibu Hai? Ya, jadi Pekan Menyusui Sedunia itu jatuh setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus. Jadi pekan pertama. Pekan pertama. Diperingati di seluruh dunia dan
ditetapkan oleh Majelis Kesehatan Dunia, ada Badan Kesehatan Dunia dan juga badan PBB lain seperti UNICEF, menjadi satu platform atau saat di mana kita menggalang dukungan untuk mendukung praktek menyusui. Seperti itu. Jadi pada saat inilah kita menggaungkan, memanggil semua orang untuk mendukung menyusui karena menyusui itu sangat. Nah, untuk Ibu yang berikutnya, untuk Ibu Iin nih, apa saja sih Ibu bentuk dukungan pemerintah bagi Ibu bekerja dalam upaya pemenuhan hak anak memperoleh ASI eksklusif? Ya, sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah ini karena ini adalah amanat daripada undang-undang ya. Ada undang-undang perlindungan anak. Oh iya. Iya, jadi juga ada undang-undang tentang kesehatan dan ada juga peraturan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga Menteri Kesehatan. Ini tentang peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja. Jadi sebetulnya ASI sendiri ini merupakan hak anak. Oh iya. Anak berhak untuk hidup sehat. Jadi ASI ini diciptakan Tuhan sebetulnya untuk diberikan kepada anak. Jadi ini merupakan hak anak. Jadi kalau kita tidak memberikan ASI sebetulnya itu melanggar ya kan, karena hak anak harus ditepati. Nah, untuk apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk hal itu, saya rasa banyak sekali selain ya kampanye-kampanye dan juga penguatan kapasitas untuk SDM seperti konselor, ASI dan sebagainya, itu yang teman-teman kesehatan lakukan ya. Tetapi terlebih dari itu, pemerintah ini sebetulnya sudah ada aturan-aturan di mana suatu instansi pemerintah maupun swasta itu harus mempunyai ruang laktasi. Nah, jadi untuk ibu pekerja ini dia bisa memberikan air susunya secara langsung maupun bisa menyimpannya. Nanti mungkin ada pengalaman dari ibu-ibu yang memberikan ASI-nya ya. Jadi di setiap kantor itu sebetulnya wajib ya. Dan itu di dalam penilaian reformasi birokrasi maupun pelayanan prima setiap organisasi perangkat daerah yang sekarang juga ada standarnya ISO dan sebagainya itu wajib. Jadi ruang laktasi di setiap kantor, baik itu kantor milik pemerintah maupun kantor swasta, itu sebetulnya wajib sehingga para ibu itu bisa menyimpan ASI-nya. Jadi kalau bayinya tidak bisa menerima langsung, itu bisa diperas, jadi disediakan tempat dan juga alat untuk bisa menyimpan dan nanti disimpan. Kan ASI ini bisa disimpan lama kalau di dalam freezer ya. Nah, selain itu juga tentu ada diskresi lah untuk ibu-ibu yang menyusui, artinya diberi waktu untuk izin untuk menyusui. Tetapi kalau pemerintah Provinsi NTT sendiri sebetulnya itu mempunyai tempat penitipan anak di lingkup kantor ada, saya pernah lihat loh di depan Aula Eltari itu yang pojok. Jadi di situ ibu yang bekerja bisa menitipkan kalau pagi belum sempat dikasih mandi misalnya, atau dikasih nanti di sana dimandikan oleh petugasnya. Asik ya. Nanti jam istirahat ibunya istirahat makan siang bisa mampir ke situ sambil menyusui anaknya. Jadi ya banyak upaya-upaya yang dilakukan sebetulnya. Contohnya balance ya, kerja anak juga tetap wanita yang bekerja karirnya tetap aman, tetapi anaknya juga haknya terpenuhi. Nah, itu dia, cakep. Iya, tahu walaupun memang belum punya anak tapi juga kayak pengen banget gitu ya biar balance. Benar, maksudnya kayak ada kita dikasih seperti itu ya Ibu ya. Ada yang luar biasa ya. Karena memang air susu ibu adalah yang paling tepat untuk anak. Iya, setuju. Anak sapi cocoknya dengan susu sapi, anak manusia dengan susu manusia dong, tidak bisa diganti dengan susu-susu yang lain. Pernah sih ada guyon dari salah satu bapak gitu, dia bilang begini, iya ini anaknya anak manusia dikasih susu sapi, kelakuan kayak sapi. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Iya, mending jangan gitu ya, benar. Karena tentu Tuhan sudah ciptakan kualitasnya untuk manusia supaya bagaimana, untuk sapi supaya bagaimana, itu sudah diciptakan. Saya rasa Tuhan ciptakan itu sudah detail ya. Posisi dengan porsinya masing-masing juga. Waduh, seru banget ya. Berarti itu juga dukungan dari pemerintah juga sudah seperti itu. Semoga memang benar-benar semua kantor bisa mewujudkannya ya Bu ya. Amin.
Nah, kita bergeser lagi ke Ibu HI dulu nih, dari UNICEF nih, Ibu HI. Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk secara strategi perubahan perilaku ASI eksklusif ini ya, Ibu ya, yang mungkin dikampanyekan dari UNICEF ini dan juga mitra dalam mendukung pemerintah nih sebagai upaya pencegahan stunting. Boleh dijelaskan, Ibu? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi UNICEF sebenarnya sebagai badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk perlindungan hak anak. Nah, salah satu hak anak adalah supaya tumbuh kembang tanpa masalah gizi termasuk stunting. Nah, untuk mendukung program pemerintah, jadi UNICEF tidak punya program sendiri, tapi program kami adalah menguatkan dan mendukung seluruh program pemerintah dan juga menciptakan inovasi-inovasi yang dapat mendukung program pemerintah ini dapat berjalan lebih baik dan juga menjangkau dan membawa manfaat bagi seluruh anak yang ada di Indonesia. Nah, berbagai program sudah dilakukan, ada banyak sekali selain gizi untuk pencegahan stunting ini, ada kesehatan, air bersih dan sebagainya, dan salah satunya untuk yang gizi. Nah, untuk khusus untuk yang program gizi ini kami bekerja sama dengan mitra Yayasan Sanggar Suara Perempuan. Terima kasih banyak. Nah, salah satu fokus tahun ini di tahun 2023 untuk program gizi adalah kita ingin meningkatkan pemberian informasi kepada seluruh masyarakat di NTB untuk mendukung perilaku-perilaku yang menurut Kementerian Kesehatan itu dapat mendongkrak percepatan pencegahan stunting ya. Salah satunya ASI eksklusif. Kalau ketika kita bicara ASI eksklusif ini, sebenarnya untuk ASI ini mulai dari inisiasi menyusui dini di mana anak dilekatkan di dada ibu 1 jam pertama, kemudian pemberian ASI saja tanpa makan minum lain sampai 6 bulan. Setelah itu pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, tahun ini tema pekan menyusui sedunia adalah lindungi ibu bekerja dan menyusui. Artinya seperti yang tadi Kak sampaikan, ibu bekerja itu jangan disuruh memilih bekerja atau menyusui, karena banyak data menunjukkan bahwa setelah ibu masuk kerja, pemberian ASI itu menurun sangat dramatis. Jadi tahun ini Majelis Kesehatan Dunia itu memberikan tema lindungi ibu bekerja dan menyusui, jangan disuruh memilih tetapi mendukung mereka. Nah, kalau UNICEF sendiri, apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Banyak sekali hal yang kita lakukan bersama-sama dengan seluruh mitra pemerintah, termasuk juga dari DP3A, mulai dari kebijakan sampai kepada penguatan kapasitas dan juga penyadaran masyarakat publik. Salah satu yang kita sampaikan saat ini ketika kita melakukan talk show ini, salah satu bagian dari kampanye. Jadi intinya kita ingin memberitahukan kepada semua masyarakat, mulai dari pengambil kepentingan, pengambil keputusan sampai tingkat masyarakat, bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa pemberian ASI ini harus didukung. Kenapa? Karena dua manfaat. Kenapa ASI perlu didukung? Yang pertama, satu, ASI ini Ibu In tadi sudah menyampaikan bahwa ASI ini memberikan manfaat bagi anak maupun ibu. Jadi banyak sekali manfaat ASI yang mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Yang paling penting adalah meningkatkan IQ dan kecerdasan anak, sehingga kita tidak kehilangan generasi. Kemudian kita ASI ini pemberian makanan selain ASI, misalnya susu formula, misalnya pengganti ASI, itu memiskinkan masyarakat. Karena penelitian bisa menunjukkan bahwa masyarakat itu harus berbelanja lebih dari 1,5 juta per bulan untuk susu yang paling murah ya. Sampai 30-an juta, 11 juta per bulan untuk susu yang kualitas yang katanya paling baik, gold gitu. 11 juta nah itu tanpa sadar, karena sedikit demi sedikit memiskinkan masyarakat kita yang sudah miskin. Nah, oleh karena itu ibu yang menyusui ini perlu didukung, karena kalau mereka didukung, juga kita aktif mempromosikan praktek menyusui ini, mereka dilindungi. Itu penelitian menunjukkan bahwa
mereka lebih tinggi kemungkinan memberikan ASI itu 2,5 kali lipat lebih tinggi daripada ibu yang tidak didukung seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau dari kita UNICEF sendiri memakai segala sarana untuk meningkatkan pengetahuan. Yang paling penting kita bersama DP3 ini dan juga Dinas Kesehatan dan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain, kami melakukan sekarang dalam prosesnya peraturan gubernur tentang ASI eksklusif. Yaitu tadi untuk melindungi banyak hal, bahwa ibu bekerja dilindungi, kemudian bukan hanya bekerja di sektor pemerintah tetapi juga yang non pemerintah. Jadi ada ruang laktasi misalnya di gereja, di masjid dan di mana seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari dukungan dari UNICEF. Intinya UNICEF kami memperkuat pemerintah. Kami tidak memiliki program sendiri, tapi mendukung semua program pemerintah agar pemerintah kita makin kuat di dalam melayani hak anak dan menciptakan generasi emas 2045. Jangan sampai kita dapat generasi perak ya Bu. Aduh, harus emas ya, nggak boleh perak nih. Juga sebagai upaya untuk pencegahan stunting juga, ini kan kita lagi berjuang bersama nih ya. Jadi bukan cuma pemerintah saja yang bekerja, tapi juga banyak sekali stakeholder yang akan saling mendukung. Masyarakat juga pastinya. Jangan udah dikasih fasilitas, tapi ternyata malah tidak mau kasih ASI ke anak gitu. Kayak maksudnya sudah kita ada ingetin fasilitas ya, gitu. makanya sekalian kita ingetin ke kawan, kan ini juga bentuk kampanye Bu ya. Jadi biar kawan juga jangan lupa untuk memberikan ASI gitu. Ini pemerintah udah dukung nih, udah dikasih program nih. Kita sebagai masyarakat juga harus dukung gitu ya. Setuju. Nanti kita bakal ngobrol lagi lebih jauh. Kawan juga bisa boleh nanya-nanya sama Ibu Iin, Ibu Hai, Ibu Mika Talo juga, ada Ibu Agustina juga di sini. Nanti boleh langsung WhatsApp aja di 0811 3810 696 atau kalian bisa telepon juga nomornya 0380 843 1166. Kita dengerin dulu ada GAC yang baru spesial untuk kawan SKFM biar makin semangat untuk ngobrolin soal Pekan Menyusui Sedunia. Di 2023 ini kita akan balik lagi untuk kawan. Oke, kita break iklan dulu ya Ibu. Iya. Ada Ibu, ada kasih mati. Boleh ini dilepas dulu nggak apa-apa Bu? Tulisan gizi pakarnya Saya baru pelatihan konselor PMBA, belum konselor kemarin kan. Oh iya, saya angkatan pertama ikut pelatihan. Banyak gagalnya kalau tidak didukung. Masih perlu lagi tidak aktifnya atau tampil hebat yang menyumbangkan ASI itu support termahal. Betul. Sebenarnya Iya, susu yang bagus tuh kan mahal sekali. Kan belinya dikit-dikit, jadi nggak rasa. Benar ya, pas dihitung-hitung ya lumayan juga. Tapi terlepas itu ASI nggak bisa digantikan, kualitasnya nggak bisa. Beda ya. Buatan Tuhan dengan buatan manusia pasti beda. Kayak tangan palsu dengan tangan ASI beda. Sehebat-hebatnya tetap beda. Nah, kita lagi live di TikTok, mungkin yang di TikTok ada yang mau tanya-tanya. Yang TikTok sih belum ada sih, tapi ada yang kasih saran, bahwasanya mungkin saran dari saya kalau tiap kantornya bisa disediakan tempat penitipan anak yang cukup. Ini dari akun Yanseng Guru itu. Kantor. Memang kalau setiap kantor agak berat ya. Tapi mungkin ada lah satu yang bisa jadi. Tapi semua kantor bisa. Bisa, Bahkan ya, swasta ya. bisa. Jadi misalnya kerja di swasta, misalnya kakak nih nanti kalau udah menikah ada anak kan mau siaran atau anaknya dititipin terawat kalau di sana kita
Berarti banyak aman. sekali, mau anak bule ada yang titip juga di Oh, sana. memang terbuka umum ya Ibu Iya, di situ. Ya, bukan Terbuka. cuma di sekitaran Dapat kamar makan gitu ya. makan siang, nanti udah dimandiin, pulang juga waktu ibu pulang kan udah capek, itu udah bersih, udah mandi, udah wangi, nanti bedak kan masing-masing bawakan perbekalannya, dimandiin, di apa, baru pulang itu udah ibu capek pulang kerja udah nggak kasih mandi lagi, udah beres. Ih, luar biasa, itu tepuk tangan dong. Iya, kayak ibu-ibu tuh merasa ibu yang bekerja tuh tertolong loh dengan Iya. itu. Karena sekarang misalnya punya pembantu tapi di rumah kan kita nggak tahu diapain dia. Sekarang lagi Tapi selain itu PR. pendidikan kan, dapat pendidikan Iya. juga. Artinya bukan sekedar dijagain, Stimulasi, tetapi stimulasi. Ya, ini usia kan dini. usia dini ini kan harus ada itu. harusnya sama orang tua ya, Terus anak-anak. kalau dengan pembantu di rumah ya kita nggak tahu ya, kalau di situ kan tenaganya juga memang Iya, dan ya, belum memang tentu yang terlatih. untuk PAUD, ada Iya. tenaga yang memang pendidikan untuk anak usia dini, jadi mereka Kalau dilatih di lah. tempat penitipan ada biayanya atau Ada biaya kontribusi karena mereka dapat makan juga kan, dapat makan siang itu macam tuh 600.000 Satu bulan. satu tapi itu masuk ke PAD semua, jadi termasuk masuk ke pendapatan daerah untuk digunakan pembangunan ini. jadi ya Langsung transfernya ke rekening Pemda, jadi bukan masuk di jadi tetap aman di sana, dapat makan dia urus urus mandi, Iya. bobok siang. Daripada pakai pengasuh ibu, kan khawatir anak Iya. ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu yang bekerja tuh kekhawatirannya tuh lebih banyak lagi Terus loh. komunikasinya juga lancar, mereka kan bersosialisasi. Kalau di rumah sendiri dengan Iya. pembantu ya berarti pembantu seperti apa dia. Iya, dia jadi bukan ikut mamanya betul, lagi, ikut pembantunya serius itu logat kan. saja ikut pembantu nanti. Banyak teman-teman saya yang kayak gitu Iya. kan, jadi kayak berasa anak pembantu bukan anaknya. Iya. Kalau di situ kan diajari misalnya bersosialisasi, minta maaf kalau salah, terus apa nanti diajari memimpin doa aja, anak kecil udah ya sejadi-jadinya, tapi mereka diajar lah. Jadi itu sebenarnya bentuk pendidikan untuk anak usia dini yang informal. Iya. Tumbuh kembangan itu salah satu perkembangan motoriknya itu sangat penting. Dan jam olahraga, ada jam tapi nanti next mungkin akan ada lagi tempat itu lagi ditambahin lagi di nggak? Sumbar Timur sedang mulai mau dibuka ya, artinya memang kita mengajak semua, kita kerjasama dengan apa GoPKI PAUD ya, PAUD apa untuk ya mereka tertarik karena mereka memang spesifikasinya itu, nanti kita kerjasama karena kalau pemerintah yang buka sendiri memang Oh iya, agak agak berat susah ya biayanya, Harus dibantu iya, sih ya. iya. Benar. Tapi ya semoga juga bisa lebih banyak juga Iya. ya, biar maksudnya akses kita kan mungkin ada yang jauh tempatnya. Iya. Kayak ini sih sebenarnya sih Dekat cukup dekat kantor, ya gitu, kalau lokasi di kantor. Eltari ini ya. Iya. Cuman takutnya mungkin ada yang kantor agak lebih jauh. Nanti Kayak aduh di dekat mana sih yang dekat sini ya tempat Iya. penitipan anak gitu. Iya. Saya tahu dulu ya di kalau Peluang tempat bisnis. peluang bisnis juga kan sebetulnya. bisa jadi ini juga sih buat yang apa bekerja juga kan. Jadi ladang bekerja juga buat yang lain. Ya kan kalau di kita di Kupang nih kemarin katanya kan sangat kecil tempat apa usaha bekerja tuh kan. Ya, ibu itu paling stres ketika punya bayi. Punya bayi, ibu bekerja itu paling stres. Apalagi kan cutinya tuh cuma 3 bulan kan ibu, setelah itu anak baru 3 bulan udah Iya, dilepas. gitu. ASI harus 6 bulan. Siapa yang ngurus? Yang Siapa 3 yang bulannya. Betul. Makanya sedang disusun itu tadi Pergub kan. Iya. Misalnya pimpinan OPD dia kan harus ikut aturan juga. Aturannya absen jam sekian, pulang jam sekian kan harus ada aturan. Jadi harus ada aturan juga yang dia bisa mengizinkan, bisa memberi izin kepada ibu hamil misalnya, bagi ibu hamil dikasih jam khusus untuk menyusui misalnya seperti itu. Nah, itu harus ada aturan ya. Kalau enggak nanti kan salah juga memberi izin tiap hari gitu. Aturannya kan dia harus absen jam berapa. Tapi kalau ada peraturan gubernur Iya. Lebih yang detailnya itu lebih ya. detailnya mungkin akan lebih ya, pengambil kebijakan atau pimpinan-pimpinan instansi juga lebih enak kan, memang ada aturannya aturan, gitu ya, iya. tidak disalahkan gitu. Betul. Jadi kerja tetap aman, anak-anak tetap keurus. Pokoknya jangan disuruh memilih, tapi Ya, Didukung. betul. Itu Iya, kembali ke setuju. poin ya, jangan pernah disuruh memilih. karena balik-balik anak siapa sih? Iya, betul. Nanti juga kan Kita cari duit untuk siapa? kembali lagi kita juga. mau generasi emas kan. Dan itu nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Iya. Kalau udah gede baru kita punya duit, baru kita berikan yang terbaik, nggak udah bisa. terlambat. Otak tuh sampai 5 tahun udah nggak
nggak lagi. Bisa, ya. Otak kita ini 5 tahun ya, 80%. 80% di bawah 2 tahun, mulai dari hamil sampai Iya. dan kemudian stimulasi sampai 5 Sampai 5 tahun 6 dan tahun di PAUD itu sudah Iya. setelah itu Setelah kan itu ya. investasi emas itu investasi perak. Otak kita ini produk saat kita umur sampai 5 tahun 6 tahun itu. Yang paling tinggi ya di bawah 2 tahun yang periode Iya, asli. itu 80%. 1000 hari kehidupan. Iya. Dan emang beda sih anak-anak yang dikasih ASI kualitasnya tuh beda dengan yang tidak dikasih ASI. Biasanya kan kalau susu formula kan gemuk, apa montok lucu gitu. Iya, betul. Tapi kan kita bukan cari, kita kan kalau sapi ya supaya gemuk. Kalau anak manusia nggak perlu gemuk, yang penting pinter kan, jadi Iya, sehat. tapi ini emang sih yang pinternya tuh yang dikasih ASI gitu. Sapi karena Rasa. Tuhan ciptakan untuk daging, makanya dijual Dia harus gemuk. montok. Nah masa anak kita yang dibuat montok aja? Kita butuhnya kan cerdas. Benar, cerdas itu ASI itu benar-benar cerdas. Iya, yang ngasih eksklusif biasanya tidak gendut sih, itu udah Iya. tidak lucu. Biasanya yang lucu tuh anak susu formula. Memang lucu ya montok gitu, lucu. Tapi kan kita nggak butuh lucu dong. Kita butuh, Iya, dan tidak mudah sakit gitu. Yang pasti. Bedanya ya. Iya. Lebih kuat mereka stamina-nya. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita ya. Besok-besok kalau punya anak harus ASI. Menyesal kalau nggak menyesal. Iya. Betul. Karena nggak bisa diulang ya. Bisa diulang. Benar-benar. Aduh. Terlambat kalau sudah lewat dari 2 tahun, 5 tahun udah Itu terlambat. seorang ibu bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya itu. Iya. Pertama itu Kalau investasi. bilang berlian lah kalau Nggak bisa digantikan apapun. Setelah itu menyesal. Kita mau anak kita nih, saya sering katakan HP Android atau HP Center, itu di situ saatnya investasinya di situ. Investasi benar-benar dari awal itu ibu Iya. ya. Kalau berikutnya baru carikan guru les, percuma, otaknya udah jadi. Nah. 5 tahun udah itu. Benar. susah sel otak Iya. sangat drastis di usia-usia tersebut. Kita masuk lagi ya ibu ya. Boleh, nanti kita ke ibu E dulu ya, sudah setengah 10 di sini. Iya. Mari masuk kan? Mari masuk kan? Kupang suka musik, suka SKFM. Kita balik lagi kawan SKFM, masih di Selamat Pagi Kupang, dan kita juga masih membahas mengenai Pekan Menyusui Sedunia bersama ibu-ibu cantik kita pagi hari ini. Seru banget loh pembahasannya kawan. Jadi yang mau nanya-nanya juga boleh banget. Kita juga lagi live di TikTok kita, Radio Iya. Suara Kupang. Yang mau ngecek juga di situ boleh, mau nanya-nanya juga boleh. Dan juga WhatsApp di 0811 3810 696 Atau kalian bisa telepon langsung yang mau ngobrol ke 0380 843 1166. Nah, kita ke Ibu Iin dulu karena mungkin kita juga agak sedikit berburu waktu ya Bu Iin ya, karena ada banyak banget aktivitasnya. Iya. Nah, mungkin kita lebih tadi kita udah ngobrol sih sebenarnya ya mengenai bagaimana sih untuk tempat penitipan anak, karena jujur kita juga baru tahu mungkin ada satu misalnya di Kota Kupang, tapi mungkin sudah ada berapa banyak atau mungkin nanti next pemerintah juga akan mewujudkan lagi ada beberapa tempat penitipan anak lainnya yang tentu saja seperti tadi tujuan kita ya, pengen untuk bisa ibu-ibu bekerja tetap balance, bekerja sambil ngurusin anak gitu. Ibu silahkan. Iya, kalau milik pemerintah provinsi memang baru satu. Dan ini sebetulnya kita buat ini sebagai model gitu, jadi sebagai contoh untuk pembelajaran di tempat lain. Tapi sebetulnya pihak swasta sudah banyak, seperti susteran-susteran kita lihat ada. Kemudian di beberapa daerah juga ada di TTS. Ini gedungnya sudah jadi, tinggal operasi. Kemudian di Sumba Timur juga ini sedang mulai dibuat. Ini oleh beberapa tokoh di sana. Jadi saya rasa kalau dari sisi jumlah memang belum banyak, tetapi ini sebetulnya merupakan ide ya. Selain ide juga peluang bisnis. Karena sebetulnya juga memberikan PAD, karena kan ada kontribusi itu untuk pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota sebenarnya mempunyai keuntungan double dengan memiliki tempat penitipan anak. Artinya pegawai juga tidak bolos-bolos kan. Namanya betul. kalau anak dipikir aduh anak saya di rumah gimana, pasti hati ini kan mendua. Ibu bekerja ini kan hatinya mendua, mau urus kerja atau mau mikir anak di rumah gimana, saya punya anak baik-baik saja atau tidak gitu. Tetapi kalau ada tempat penitipan itu dia pasti akan lebih nyaman, lebih enjoy bekerja karena dia yakin bahwa anaknya berada di tempat yang aman. Nah, ini yang memang kita sedang mau kerjasamakan dengan beberapa
mitra. Kalau swasta itu sudah mulai banyak, sudah banyak di susteran-susteran di tiap kabupaten itu ada seperti itu. Tetapi di kantor-kantor pemerintah ini yang kami pengen punya. Karena apa? Kalau di lokasi tempat bekerja, ibu-ibu kan gampang ya, mau ke kamar mandi ngelihat anaknya, oh iya dia baik-baik aja, tenang, dia mau lembur kerja. Kalau enggak, itu pasti mempengaruhi kinerja pegawai. Dia pasti ya entah bolos, entah apa, nih pasti ada lah lari-lari. Aduh, anak saya ini kan pasti ada itu. Tapi kalau dengan adanya ini lebih tenang. Betul, ya, lebih aman berarti ya Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin nanti juga yang mau ke situ di tempat penitipan anak ini terbuka untuk umum semua ya, nggak hanya yang di untuk umum. Iya, di pegawai Pemprov juga dibuka untuk umum. Teman-teman yang berada di sekitar Aula El Tari bisa titip ke sana, bisa coba lihat dulu, lihat anak-anak di sana seperti apa, tertarik atau tidak, itu bisa langsung di sana. Karena memang ini sangat penting, terutama untuk ibu yang menyusui. Jadi ibu yang menyusui ini kan bisa setiap saat, artinya fresh kan? Iya, betul. Begitu rasa mau menyusui, dia bisa ke belakang sebentar menyusui seperti itu. Tapi kalau yang memang agak jauh tempatnya dari lokasi tempat penitipan, itu bisa disimpan di freezer di kantor. Dan dengan Pergub itu termasuk itu kewajiban, kita akan mewajibkan semua kantor. Sekarang sih memang kalau di Pemprov itu sudah diwajibkan, tetapi dengan adanya Pergub itu kan bisa menjangkau swasta, perusahaan-perusahaan swasta. Iya, baik. Oke, kita ke Ibu Agustina Setia dulu ya. Iya, kita ke Ibu Agustina lagi nih. Ini Ibu, mengapa ya ibu menyusui itu harus mendapat dukungan dalam pemberian ASI? Emang manfaatnya tuh apa sih? Dan mungkin ada tantangan juga tersendiri, bisa dibagikan ke kita. Oke, baik. Terima kasih. Mengapa ibu menyusui ini harus perlu dukungan di dalam pemberian ASI? Bahwa menyusui itu memberikan perlindungan terbesar dari kematian bayi dan anak. Sebenarnya dukungan ini kita harus mulai pada saat dia hamil. Ya. Peran siapa di sini untuk memberi dukungan pada saat hamil, yaitu nakes. Ya, diharapkan memang nakes-nakes yang berhubungan dengan ibu hamil, ibu menyusui, kalau bisa mereka itu sebagai konselor ASI, ya. Karena memang kenyataan di lapangan masih banyak nakes-nakes yang belum sebagai konselor. Mereka belum terkontak dengan itu, sehingga masih ada bolong-bolongnya. Ibu-ibu hamil, ibu menyusui belum paham tentang pentingnya pemberian air susu ibu. Dukungan ini penting selain dari pemerintah, ya, khususnya tenaga kesehatan dan pemerintah lain. Dukungan keluarga juga sangat penting ya untuk ibu menyusui. Dukungan dari keluarga, tadi mungkin Dr. H.E. sudah menyampaikan bahwa asupan zat gizinya itu yang penting ya. Selain asupan zat gizi, tentu kalau asupan zat gizi ini kan harus dari keluarga, si ayah, suami, pencari nafkah ini untuk berkontribusi supaya ibunya betul-betul mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal. Ya, tidak harus mahal. Jadi yang seimbang berarti di dalamnya ada karbohidratnya, ada sumber protein dari hewani dan nabati, ya, ada sayur dan sayur dan buah ya untuk melengkapi gizi seimbang ini. Itu untuk dukungan keluarga. Selain asupan, juga dukungan dari keluarga adalah ketika dia hamil atau dia menyusui, adalah pekerjaannya diringankan, jangan diberatkan kepada ibu-ibu ini, karena mereka supaya bisa konsentrasi di dalam perawatan anaknya, perawatan kehamilannya, perawatan pada anaknya, betul-betul konsentrasi, sehingga pekerjaan-pekerjaan bisa diambil alih oleh suami, misalnya mencuci, mungkin ambil air dan sebagainya. Yang berat-berat ya. Itu betul dukungan keluarga. Dukungan pemerintah tadi, kalau di bidang kesehatan mungkin perlunya penambahan fasilitator, ya, fasilitator ASI di setiap pelayanan kesehatan, ya, sehingga mereka bisa mendukung ibu-ibu ini untuk mendapatkan air susu ibu. Di samping itu, dukungan masyarakat tadi Dr. Iin sudah menyampaikan, mungkin dari swasta bisa tempat penitipan supaya betul-betul ASI eksklusif pada ibu-ibu memberikan air susu
ibu saja sampai 6 bulan. Nah, itu dukungan. WHO memang dan UNICEF juga sudah merekomendasikan untuk menyusui secara eksklusif 6 bulan dan diberi lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Ada juga beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO untuk mendukung ibu menyusui ini, seperti inisiasi menyusu dini. Siapa peran di dalam inisiasi menyusu dini adalah nakes yang menolong persalinan. Jadi terus mereka, didampingi ya. Itu nakes. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif ini dukungan dari nakes juga adalah tadi mungkin saya balik bahwa ketika antenatal care atau perawatan kehamilan dia berkunjung ke puskesmas, yang paling dikuatkan adalah membangun percaya diri pada ibu menyusui, karena ini hal penting di dalam supaya dia itu bisa menyusui secara eksklusif, memberikan air susunya kepada bayi, harus ada rasa bangun percaya diri. Ya, karena apa? Ibu biasanya kurang percaya diri terhadap kondisi-kondisi dirinya. Misalnya payudara. Ya, kadang ibu-ibu merasa aduh payudara saya kecil, pasti ASInya sedikit. Ya. Padahal air susu itu tidak dilihat dari besar kecilnya payudara. Bukan dari ukuran ya. Iya, bukan dari ukuran payudara, tetapi dari mengisap dari bayinya. Ya, bayi harus mengisap. Hal yang perlu diperhatikan pada saat menyusui adalah pelekatannya. Ya. Yang kedua adalah posisi. Kalau posisi biasanya yang perlu diperhatikan itu pada bayi yang umur kecil 0 sampai 4 bulan. Kalau sudah di atas 4 bulan kita tidak perhatikan posisi tetapi pelekatannya. Kenapa kita tidak perhatikan posisi anak umur 4 bulan? Dia sudah bergerak, kakinya nungging ke sana kemari. Nah, itu balik sana kemari ya, udah lebih aktif ya. Dia sudah lebih aktif. Jadi bayi-bayi kecil saja yang perlu diperhatikan posisi. Jadi atur ya. Iya. Nah, itu peran dari para konselor atau tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan ibu-ibu ini. Ya, selama 6 bulan pertama untuk bisa dia mendapatkan air susu ibu. Apalagi buat ibu pertama mungkin ya, baru anak pertama. Itu wajib ya untuk diarahin ya. Iya, ibu-ibu pertama itu yang perlu. Yang kedua adalah menyusu responsif. Responsif artinya bahwa sesering mungkin dan kapan saja. Ya, kalau dulu kan tiap 2 jam, sekarang tidak lagi. Kapan dia membuka mulut, ibu harus sudah tahu, oh dia respon, mau minta menyusui. Nah, begitu dia buka mulut berarti dia mau menyusui, itu sebenarnya. Itu tanda-tanda. Ya, sehingga rawat gabung itu penting. Ya, rawat gabung waktu melahirkan sangat penting sehingga ibunya bisa melihat respon anak. Dia sudah minta, kalau dia sudah membuka mulut berarti dia ingin menyusui itu. Seperti itu. Jadi makanya nih memang harus ibu nih dekat sama anak nih harus tahu ya. Jadi kalau misalnya diurusin sama orang lain juga repot, apalagi masih di usia yang masih di bawah 2 tahun itu ya ibu ya. Itu bentuk-bentuk dukungan kita. Di samping itu nakes pada saat antenatal care atau pada saat persalinan di rumah sakit, yang perlu disampaikan adalah tantangan-tantangan risiko penggunaan formula. Ya, karena mungkin masih ada juga vaskes-vaskes yang ada ini masih ada jam dindingnya itu adalah gambar susu, ya, promosi pemberian hadiah, harga murah dan sebagainya. Itu harus disampaikan. Apa dampak kalau kita memberi susu formula dibandingkan memberi ASI. Jadi harus memberitahu juga itu risiko kalau kita memberi susu formula. Penggunaan DOT, penggunaan empeng itu harus disampaikan oleh para fasilitator ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan atau pada saat mereka mengunjungi perawatannya. Iya. Oke, ada lagi Bu? Itu saja ya. Oke, nah ini kayaknya udah cukup banyak kita ngobrolin bagaimana tadi juga dari pemerintah mensupport untuk harus ibu menyusui itu harus benar-benar dekat dengan anak, dan bahkan tadi kita juga harus tahu nih tipe anak yang mau nyusu tuh kayak gitu ya, ternyata. Tahu ya kalau mereka membutuhkan itu tanda yang mereka berikan tuh seperti apa. Ya, nah, peka kita ya jadi ibu. Ini sudah ada Ibu Miken yang bakal sharing nih ya, Ibu Miken ya. Mungkin pengalamannya seperti apa nih bekerja ya, pasti ya cukup sibuk
sibuk juga ya. Iya. Tapi gimana harus bisa mengatur waktu dan mungkin juga sudah merasakan fasilitas dari pemerintahnya seperti apa. Mungkin bisa sharing-sharing pengalamannya Ibu Mika, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kami memang telah menyediakan fasilitas untuk laktasi untuk menyusui. Namun di tempat itu saya tidak gunakan karena agak jauh dari tempat saya, sehingga saya menggunakan ada ruang khusus di pantry yang menurut saya nyaman. Nyaman. Setelah memeras ASI, saya bisa langsung menyimpannya di tempat pendinginan. Saat pulang kantor, baru saya bisa membawanya itu. Nah, menurut saya yang saya rasakan selama ini, bahwa ketika kita bekerja di lingkungan yang sehat, dalam arti kita mendapatkan dukungan yang positif, baik itu dari atasan maupun rekan-rekan kerja, itu sangat membantu sekali saya dalam memerah ASI itu. Psikologis kita secara ya. psikologis terbantu ya. Benar. Jadi memang saya sempat hampir mau menyerah di awalnya, tapi ketika dari rumah saya juga mempunyai seorang kakak perempuan, dia selalu memberikan dukungan. Ayo beri, ini anak terakhir, untuk apa ASINya nanti, lu mau buang kasih siapa? Betul. Ini kesempatan terakhir. Saya juga pikir bahwa oh iya, saya sudah di usia 40 tahun punya anak yang ketiga perempuan, maksudnya itu pemberian yang luar biasa. Saya bertekad bahwa ya saya harus, apapun yang terjadi, saya harus bisa memberikan ASI. Dan kebetulan puji Tuhan di tempat saya bekerja, saya sangat mendapatkan dukungan yang luar biasa, baik itu dari atasan maupun rekan-rekan kerja saya, sehingga saya bisa membagi waktu. Pada waktu pumping, saya akan minta izin ke atasan saya, itu minta izin ke atasan saya, teman-teman semua sudah mengerti, ayo pumping, kami bantu pokoknya dengan overtime. kami bantu. Kadang-kadang rasa lucu juga, tapi ya mereka mengerti gitu. Iya. Jadi kita jadi positif kan, kepala kita akhirnya kita bisa mendukung itu juga body kita kan. Jadi kita nggak stres juga saat kita ini juga bisa keluarnya banyak ya. Iya, betul. Karena waktu pumping itu kurang lebih 1 jam. Sebenarnya kan itu mengganggu juga ini kejadian. Ya, lumayan ya 1 jam. Pimpinan mengerti. Jadi pekerjaan kita yang semula itu menjadi beban kita, saat kita pumping bisa didelegasikan ke teman lain. Tapi saat kami bisa untuk menyelesaikan, akan kami kerjakan seperti itu. Seru juga ya. Iya, keren sih. Jadi Maksudnya punya pengaruh dukungan lingkungan. dari keluarga, terus lingkungan kerja juga, itu juga cukup membantu ya, berarti sangat, ya. sangat Dan punya membantu. pengaruh yang sangat luar biasa. Saya ingin bercerita bahwa saya anak pertama saya pernah gagal dalam Pemberian ASI memberikan eksklusif. ASI eksklusif. Kenapa saya gagal? Pengetahuan saya sangat minim. Betul. Terus saya juga minta maaf, saya baru tahu ternyata ada konselor pendamping ASI. Nah, itu, Jadi Ibu Mika juga baru tahu nih. Iya. Oke. Itu menurut saya tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu, sehingga ketika itu saya berada di lingkungan yang mendesak, aduh anaknya menangis, harus segera beri susu, sudah itu susu kamu itu tidak pas, itu anak kelaparan, kasih susu. Akhirnya saya nyerah karena saya harus berhadapan dengan banyak orang. Stres kan? Stres. Banyak omongan ya. Anak pertama. Lain pihak saya kasih, anak kok nangis, tambah stres saya. Bingung. Seperti itu, sehingga ya sudah, saya misal sampai sekarang bahwa anak saya yang pertama itu tidak maksimal dalam eksklusif, pemberian ASI eksklusif. Tapi kemudian saya perbaiki di anak kedua, dan anak ketiga ini puji Tuhan sampai sekarang anak saya yang ini masih saya berikan ASI. Semoga lancar Ibu Mika. Ya, walaupun sudah lewat ASI eksklusifnya sudah lewat, dia sekarang sudah umur 1 tahun 3 bulan, tapi dia masih mau Lanjut Masih ya, lancar sampai ya. kan masih Ya, bisa 2 masih tahun lancar, kan. ya. Waduh. Semangat Ibu Iya. Mika. Ini jadi motivasi Iya, juga bener. ya buat kita yang lain, yang mungkin ibu-ibu di luar sana. Ini kita di SKM juga lagi ada ibu-ibu hamil di sini. Jadi ini ibu-ibu hamil yang itu yang di belakang lagi hamil pertama. Jadi mungkin juga jadi nanti bisa juga untuk apa ya? Jadi Ada. motivasi, jadi pembelajaran baru, informasi baru juga. Informasi benar. Kalau ternyata ada fasilitator yang mendampingi juga ya. Jadi kita bisa terbantu untuk anak pertama lagi apalagi Konselornya ya. Konselornya ada. Wah, luar Saya biasa. rasa bahwa di pemerintahan juga banyak
ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru melahirkan, mereka sangat membutuhkan konselor. Iya, Kenapa? Saya kemarin pengalaman saya juga banyak belajar dari YouTube bagaimana pola ASI, karena sudah jeda waktu antara anak kedua dan ketiga ini 8 tahun. Jadi jauh. saya belajar lagi bagaimana cara untuk memberikan ASI. Saya banyak, cuma kan pada prakteknya tuh agak berbeda. Mungkin dengan adanya konselor, mereka dengan pengetahuannya yang lebih mumpuni dan standarnya mereka itu sudah ada sesuai standar pemerintah, mungkin itu lebih gencar dilakukan sosialisasi lewat kantor-kantor atau mungkin tempat-tempat kerja swasta yang banyak karyawannya, mungkin itu bisa dibantu. Karena peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung pemberian ASI kepada anak-anak. Setuju. Kita calon ibu di masa depan setuju ya. Sangat setuju ya. Oke deh, seru banget nih kan SKFM. Tapi kita break dulu, kita iklan dulu ya, komersial break dulu, dan nanti kita bakal lanjut lagi untuk kawan SKFM. Kita masih ngomongin soal Pekan Menyusui Sedunia bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Tapi memang Kak, di menyusui secara langsung itu yang paling baik. Jadi memang mendukung itu sebisanya, sebaiknya ibu dan anak bersama-sama. Itu yang terbaik. Kemudian pilihan kedua boleh diperang. Kalau memang yang sangat benar-benar tidak bisa. Ada juga ibu-ibu yang berkesaksian suaminya membawa anak ke kantor untuk disusui, atau dia diambil dari kantor ke rumah itu. Jadi menyusui secara langsung itu paling penting. Kemudian kalau memerah itu paling bagus, mungkin disimpan di kulkas. Sebenarnya tahan lama sebenarnya. Di suhu ruang itu yang 4-5 jam masih tahan tanpa dimasukkan ke kulkas. Nah, kalau kita sudah tahan sampai 4 hari tradisinya. Kalau di freezer, yang paling diharapkan itu dipakainya sesegar mungkin. Karena kalau sudah makin dia sudah di freezer, akan betul seperti itu. Nah, kemudian yaitu tadi hubungan dengan konselor. Kayak seperti tadi Ibu sampaikan, konselor itu masih banyak yang tidak tahu. Jadi nyasarnya ke ketika googling masuknya ke linknya YouTube-nya atau link-linknya Sufor. Yang betul-betul. Akhirnya nyasarlah ke linknya Sufor, ya di situ ada dokter. Nah, dokter kan kita tahu sekarang kalau dokter kan lebih dianggap lebih memiliki pengetahuan. Padahal kan yang konselor menyusui itu mereka itu yang paling berkompeten. Karena dokter belum tentu dia belajar sedetail bagaimana mendukung tidak semua. Nah, kalau sudah sampai di dokter, ujung-ujungnya ini support terbaik. Jadi ada pemasaran tersembunyi, dan pemasaran itu yang seperti tadi Ibu sampaikan. Kita ini berjuang menyadarkan masyarakat, tetapi iklan susu formula, kita berperang dengan strategi iklan raksasa sebenarnya. Karena susu formula itu di Indonesia itu merupakan market besar. Mereka penjualan susu itu meningkat itu dalam 10 tahun terakhir itu beratus-ratus kali lipat. Dan Indonesia adalah market terbesar gitu. Nah, kemudian soal IMD tadi Bu, kalau IMD gagal, kemungkinan ASI eksklusif gagal sangat tinggi. Karena apa? Itu kepercayaan ibu tadi sudah digerus dari awal. Dan ketika ASI digantikan, maka air susu ibu support akan menggantikan semua proses. Lama-lama ASI. Betul. Karena kita jadi udah dilengkapi dengan ini, ada Sufor, ngapain kita mesti ini, udah anak-anak aman kan, nutrisi mereka tercukupi segini, padahal sama judulnya susu. Terus ibu-ibunya tuh tidak sadar maksudnya sebenarnya ini nih baik buat anak, makin cuek jadi ibu-ibu ke depan. Itu kan tadi pengetahuan tadi tuh. Kita tahu ASI itu sebenarnya kan cairan hidup ya. Kalau susu formula itu cairan mati kita bilang. Cairan hidup itu dia komposisinya mengikuti pertumbuhan anak. Jadi zat-zat hormon, antibodi, semua zat gizi itu mengikuti pertumbuhan anak. Jadi anak ketika 3 bulan beda komposisinya dengan anak naik 5 bulan. Dan kemudian sampai anak 2 tahun itu zat-zat gizi yang untuk daya tahan tubuh anak itu masih ada. Jadi sebenarnya ASI tadi betul Bu, jangan sampai dia 6 bulan terus berhenti. Banyak juga fenomena nih, bekerja 6 bulan terus ganti. Nah, bukan itu, total. Jadi di Pekan Menyusui ini kita ingin
bahwa ASI itu bukan hanya IMD, bukan hanya ASI eksklusif, tapi berlanjut sampai anak 2 tahun. Karena apa? Perlindungan daya tahan tubuh itu Kak masih sampai komposisi ASI itu masih sampai anak 2 tahun atau lebih. Betul, lebih. Saya rasakan. Nah, jadi apa namanya, kita bayangkan generasi emas seperti apa yang kita ciptakan dengan tanpa memiskinkan diri. Benar. Ya. Jadi kita dapat ini ya, win-win-win solution gitu. Kita dapat generasi kita tidak miskin gitu. Belum lagi biaya bayar rumah sakit karena sakit, diare, karena dokter, sakit. waktu dan Benar. sebagainya. Jadi ini pengalaman saya kemarin, saya baru tahu juga pas yang terakhir hamil anak terakhir ini setelah melahirkan itu anak rewel tidak mau menyusui, ini gimana ini situasinya di rumah sakit nih. Nah rupanya itu pola pikir kita yang salah, pikirnya anak dalam perut hangat, jadi keluar itu harus Dibungkus, berlapis-lapis, berlapis-lapis, karena kan ruangannya AC, padahal itu AC suhu ruangan kan, suhu tubuh, jadi tidak terlalu dingin sebenarnya, tapi kita sama orang tuh harus dibungkus sama teman-teman atau orang yang berkunjung harus ditutup rapi supaya dia dikasih ini, akhirnya tebak. Nah saat kita pelekatan dengan bayi, bayinya agak sedikit tidak gimana, kurang merespon karena apa? Harusnya pelekatan itu permisi kulit dada kita sama dadanya itu harus ada kontak kulit. Nah betul itu saya sangat terasa, itu saya dapatnya kebetulan kakak perempuan saya waktu itu dia sedang dari Sabu datang ke Kupang, jadi dia yang mengajar saya harus gini, cara gendongnya gini, harus begini, jadi dia memberikan semangat positif sekali sehingga akhirnya saya sampai sekarang ini ya luar biasa situasinya seperti itu. Jadi itu mungkin hal yang saya yakin tidak semua ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang menyusui itu mengerti bahwa harusnya pelekatan itu sangat penting. Karena ketika kulit kita bersentuhan seperti ada hormon yang muncul, itu yang saya ada hormon entah apa, saya kurang mengerti hormonnya itu pokoknya apa. beda Seperti Apa Bu? gimana Yang ya? bikin bahagia ya. Iya. Oke. Jadi Jadi oksitosin, saling bahagia. Itu terasa sekali Hormon kayak seperti cinta. detak Cinta detak namanya oksitosin. detak jantungnya sama perut kita yang lagi berdetak juga, jantung kita yang lagi berdetak itu bersentuhan tuh ada sesuatu gitu yang rasanya aduh luar biasa. Ini susah harusnya- saya jelaskan. ini harusnya itu ibu udah hamil berdua tuh masukin ke sini. Iya. Betul. Ada itu apa ini kru kita yang Iya. lagi sementara Iya, hamil harusnya muda. bisa dibagi. Iya, 4 bulanan kan Harus, mereka. Di sini nanti mereka harus sharing. Secara yang itu baru hamil pertama. Kalau Nah, kita itu yang yang masih satu betul-betul sudah perlu jeda 10 pendampingan. tahun baru hamil lagi. Jadi lagi banyak yang hamil kita di sini. Memang dukungan anggota seperti yang Ibu bilang tadi, penelitian juga membuktikan ya kalau ayah mendukung, Iya. kesuksesan IMD sangat tinggi, Tinggi. ASI Pastinya eksklusif juga juga, pasti. semua kesuksesan karena suami itu adalah orang terdekat. Sekali ayah bikin stres, kacau banget. Iya. Betul. Jadi Psikologis. karena secara psikologis suami atau ayah itu adalah tempat bergantung pertama, yang menciptakan ketentraman ke ibu dan makanya kenapa kayak aku di sini ada kelompok DPTA juga membangun apa namanya kelompok ayah ASI. Kelompok ayah ASI. Jadi mereka diberitahu bagaimana kebutuhan mulai yang seperti itu, mulai dari hamil, jadi temani istrinya juga mereka untuk menenangkan ibu bahwa saya mampu. Karena ibu Percaya paling tidak dirinya, sempat supaya percaya dirinya. Benar ya. Biar saling dukung kan orang. Nanti Sudah siap jadi calon-calonnya diserahin dulu di ayah ASI gitu. Calon-calon ayah. Karena kalau ibu kurang percaya diri, maka produksi ASI-nya tuh terganggu. Iya, makanya itu Ya, kan mengganggu dia semua, menghambat untuk produksi karena otaknya ini sudah Stres. Iya. Betul. Iya, saya Harus sendiri dikuat. punya anak kembar. Saya waktu masuk kantor itu di usia 2 bulan lebih. Itu permisi payudara sudah kencang. Tetapi ketika dipompa tidak keluar karena stres di tempat kerja. Iya, tekanan benar Jadi, sekitar. terus tidak keluar sama sekali. Jadi kita masuknya kita closing statement ya, Ibu, ya.
96 SKFM, Radio Suara Kupang, suka musik, suka SKFM. Wah, kawan SKFM, sebenarnya sih obrolan kita seru banget dan kayaknya 1 jam tuh nggak berasa sih sebenarnya ya kawan. Pengen banget kita nanti mungkin bisa dapat kesempatan lagi, bisa ngobrol lagi, tapi karena waktu juga, jadi mungkin kita akan menutupnya dengan closing statement dari masing-masing. Mungkin kita ke Ibu Hai dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai pesan kepada calon-calon ibu atau ibu yang lagi menyusui juga sekarang, seperti apa, silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau dari saya melihat begitu besarnya manfaat ASI untuk kemaslahatan anak dan ibu, pertumbuhan perkembangan menjadi generasi emas Indonesia, generasi emas NTT. Mari kita semua dukung ibu supaya bisa secara langsung menyusui anak sebisa mungkin. Jika ibu harus berpisah dengan anak, maka diberikan peluang, kesempatan terbaik untuk juga memerah, menyimpan ASI secara baik sehingga dapat diberikan ketika ibu tidak bersama-sama dengan anak. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah dari seluruh masyarakat ya, seperti disampaikan oleh ibu tadi, bahwa suami, keluarga, kakak, adik dan sekitar masyarakat itu sangat berperan penting di dalam membangun rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri maka ASI itu akan keluar, hormon bahagia akan membuat ibu mampu menyusui dengan baik. Kemudian yang terakhir, mungkin kita selain dari pemerintah, kalau pemerintah kita tidak bicara, mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sebab mereka adalah panutan yang didengar oleh masyarakat. Nah mungkin memang kita harus menjangkau lebih banyak. Memang sudah banyak upaya dilakukan untuk menjangkau tokoh agama, tapi mari lebih banyak lagi tokoh agama dijangkau untuk meyakinkan masyarakat. Terakhir sekali, kaulah muda calon ibu seperti kakak-kakak berdua ini. Kita berdua ya, iya, jadi betul. Kita berharap kalau ingin mendapatkan informasi yang benar, boleh ke dinas konselor menyusui, ke yang ada, kemudian juga ke misalnya dinas kesehatan atau DP3A untuk mencari informasi yang baik. Karena sekarang kita di era bebas, informasi bertebaran di mana-mana. Sekali lagi, mari kita dukung menyusui, juga termasuk kita jangan percaya iklan susu formula ya. Nah, pesan nih ini. Karena iklan susu formula, anak cerdas kalau bisa begini, anak bisa bikin pesawat kalau minum susu formula. Salah. Itu pemasaran yang tidak etis. Jadi jika ada menghadapi iklan-iklan seperti itu, jangan percaya. ASI adalah makanan terbaik, cairan hidup yang menghidupkan anak Indonesia menjadi generasi emas. Terima kasih. Setuju sekali. Terima kasih Ibu Hai. Mungkin ke Ibu Agustina dulu, silakan untuk closing statementnya, singkat saja silakan. Oke, baik. Menyusui merupakan hal yang sangat penting antara ibu dan anak, ibu, anak dan keluarga. Poin penting untuk masyarakat adalah tidak ada iklan promosi pengganti ASI. Apakah itu botol susu, dot atau empeng, ya. Tidak ada sampel-sampel gratis yang berbiaya rendah. Ya. Tidak ada promosi produk di tempat-tempat atau fasilitas umum. Tidak ada kontak antara tenaga pemasaran dan ibu termasuk petugas kesehatan. Nah, itu masyarakat harus bisa memahami itu karena air susu ibu adalah cairan hidup yang mengandung semua unsur zat gizi yang bisa menghidupi bayinya. Ya, susu formula tidak bisa digantikan oleh air susu ibu. Mari semua para ibu menyusui anak secara eksklusif sampai 2 tahun atau lebih agar anak kita sehat dan cerdas. Sekian dan terima kasih. Semangat. Ibu Mika silahkan pesannya yang terakhir. Pesan saya buat moms yang lagi menyusui di sana, tetap semangat ya moms dalam memberikan ASI eksklusif bila perlu sampai 2 tahun. Jangan biarkan anak itu masa kemasannya hilang bersama ibunda. Jadi tetap memberikan ASI yang terbaik karena anak adalah anugerah yang terindah dari Tuhan untuk moms dan keluarga. Tetap semangat menyusui sampai akhir. Semangat. Jangan lupa ibu-ibu menyusui. Peran dari ayah juga. Benar. Ya, harus mendukung. Betul.
Oke, sekali lagi terima kasih. Mungkin tadi Ibu Iin juga sudah duluan ya, karena memang masih ada aktivitas juga. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir untuk info yang sangat penting sekali buat kita, membantu juga buat kita semua. Nanti semoga kita ada waktu kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Sehat-sehat terus ibu-ibu, dan kawan SKM kan udah jam 10 kita juga langsung pamit ya. Yes, benar kawan. Abis ini ada playlist studio yang akan nemenin kawan. So, stay tune terus di 96 SKFM Radio Sore Kupang. Karena suka musik, suka SKMM. Bye. Terima kasih. Bisa, harus